Pada kesempatan pagi ini masuk ke episode ke atau 148. Nah, pada pagi hari ini akan disampaikan dengan tema dasar-dasar dalam memaknai ilmu hadis dengan mudah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin MA. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pengajian tetap berlanjut. Ada yang kemarin disampaikan di antara jamaah kopi ngaji bahwa penting untuk kita belajar ilmu hadis. Ya, kenapa ilmu hadis penting untuk kita pelajari, Bapak Ibu? Emang manfaatnya apa? Mungkin bagi kita, aku ora perlu, yang penting hasil akhirnya sudah terbungkus. Tapi kan dalam hampir 3 tahun pengajian kita ini, apalagi saya, sering sekali menyinggung beberapa istilah yang mungkin bagi Bapak Ibu, iki apa toh? Hadis sahih, hasan, dhaif, mauquf, mardud, niku napa? Ya. Ya, makanya ada yang usul kita belajar ilmu hadis dulu supaya tidak terlalu kabur, ya, karena penjelasannya kita akan sering menyinggung beberapa istilah itu. Kalau dalam ilmu hadis disebut dengan mustalahul hadis. Jadi istilah-istilah hadis. Nah, itu juga istilah dari ulumul hadis. Sebagian mengatakan usulul hadis. Dasar-dasar atau pokok-pokok hadis. Jadi apa manfaatnya? Ya, kita jadi bisa mengerti mana hadis yang sahih, yang benar, ya. Mana hadis yang dhaif, yang lemah, mana hadis yang maudhu, yang palsu, ya. Kita bisa membedakan hadis-hadis itu, karena sebagian berislam kita itu secara mandiri. Artinya, ya kadang kita baca buku, kadang kita buka internet. Nah itu. Kemudian kita bisa tahu mana yang asli, yang otentik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah nanti yang membuat ibadah kita diterima atau ditolak dalam masalah berakidah. Oh, ternyata hadis yang mengatakan tawassalu bijahi, ya, bertawassullah dengan kedudukanku, karena sesungguhnya yang bertawassul dengan karena kedudukanku itu, fa inna jahi indallah, di sisi Allah, karena kedudukanku di sisi Allah azim, sangat agung. Kadang ada beberapa ustadz yang sudah sangat terkenal menyampaikan ini dalam pengajiannya, ya, karena ada rekamannya. Dan ternyata kita cari hadisnya, ternyata hadisnya la asla lahu, tidak ada sumbernya, berarti tidak bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau mau berdoa langsung pada Allah, tidak melalui siapapun, ya, termasuk Nabi sekalipun. Nah, tapi kalau kita disuruh bersalawat sebelum berdoa, memuji Allah, bersalawat, itu memang kemudian meminta apa yang kita inginkan, memang dituntunkan oleh hadis Nabi sahih, ya. Jadi itu cara kita. Jadi diakomodir oleh hadis, ya. Nah, kemudian disitulah kita bisa berakidah dengan benar, beribadah dengan benar,
Ya, jangan sampai kita menganggap ibadah kita sudah diterima oleh Allah, ternyata jebulnya ditolak. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi ini kira-kira yang perlu kita ketahui. Kenapa kita belajar ilmu hadis dasar? Ada juga sih di antara umat Islam yang mengatakan sebenarnya berislam itu cukup dengan Al-Quran. Dia menolak hadis karena dalam perjalanan hidupnya selama dia ikuti kajian-kajian, kadang dia menemukan hadis ini dhaif, lemah, ya, maudhu, palsu. Lah ini kok ajaran Islam kok ada yang meragukan, ya. Kalau Al-Quran itu kan sudah qat'i, sudah pasti kebenarannya. Tapi tidak sama dengan hadis. Hadis ini tidak qat'i pada beberapa hadis yang kita temui. Tidak pasti, ya. Nah, sehingga ada kalangan umat Islam yang ragu dengan hadis. Meskipun itu hadis yang diriwayatkan dan disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya, meskipun disepakati oleh Bukhari dan Muslim, tapi tetap aja mereka tolak. Karena katanya Quran sudah menjelaskan semuanya, sudah lengkap. Tidak perlu lagi hadis yang aneh-aneh itu. Ya, apa dasarnya? Dia pakai Quran juga. Ya, misalnya Al-An'am 38, ya, Quran surat Al-An'am 38 itu ada bunyi begini, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami lupakan dalam kitab ini, dalam Al-Quran ini sedikit pun. Berarti semuanya sudah lengkap dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, kemudian dia pakai dalil Quran An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Muhammad Alkitab, Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab, tibyanan likulli syai'. Yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi dia merasa tidak perlu hadis itu. Nah, ini perlu kita luruskan, ya. Sehingga kita perlu belajar tentang hadis. Kalau misalnya dianggap tidak perlu, ya, kalau saya menggunakan dalil hadis, ya, tentu mereka tolak. Ya, jadi saya menggunakan ayat Al-Quran untuk membantah pendapat ini. Ya, dalam Al-Quran terlalu banyak ayat yang menggandengkan ati Allah wa atiur Rasul atau ati Allah war Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Terlalu banyak. Ya. Jadi itu. Misalnya An-Nisa ayat 59. Di sana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war Rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Nah, termasuk ulil amri minkum, para pemimpinmu. Tapi untuk para pemimpin tidak ada atiunya.
mufassir, ahli tafsir itu mengatakan ini ada hikmahnya, ada maksudnya. Untuk pemimpin itu tidak total kita taati. Ya, kalau pemimpin mengajak kita bermaksiat, menjauhkan kita dari Allah, maka kita tidak boleh mentaatinya. Jadi pemimpin itu kita taati sejauh ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi itu. Nah, fa in tanaza'tum, apabila kamu berselisih dalam suatu perkara apapun itu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kepada Al-Quran dan sunnah nabinya. Ya, kalau Al-Quran sudah pasti, ya, umumnya disampaikan secara mutawatir, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat. Apalagi sering dingajikan dalam bacaan sholat atau saat menjelaskan Islam kepada sahabat. Ya, jadi itu. Nah, tapi hadis tidak semuanya mutawatir. Ya, apa itu mutawatir? Nah, itu. Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dari tingkat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Saking banyaknya, mereka mustahil bersepakat untuk berbohong. Itu mutawatir. Ya, saya sering singkat hadis yang kamu tak usah khawatir. Mutawatir, untuk memudahkan saja. Udah pasti sahih, karena ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis itu banyak sahabat, sehingga periwayatnya banyak sekali. Berapa jumlah yang banyak itu, ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 10, 20, ada yang 40, ya, ada yang 100 juga. Ya. Tapi untuk kalangan sahabat ada rumus. Kullus sahaba udul. Semua sahabat itu adil. Tidak ada yang berani berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun setelah Nabi kadang mereka juga bertengkar. Tapi mereka tidak ada satupun yang berani mencatut nama Nabi untuk menyerang sahabat yang lain, untuk berbohong untuk kepentingan pribadinya. Tidak ada. Karena hadis Nabi yang mutawatir itu sampai kepada para sahabat itu kopi namanya. Memang harus teriak-teriak ini karena bersaing dengan hujan. Matur nuwun, alhamdulillah. Ini bukan karena saya mengisi kopinya agak cepat datang. Ya. Jadi disampaikan kepada sahabat, banyak sahabat yang menyaksikan dan banyak sahabat yang meriwayatkan. Ya. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka dia layak menempati tempat duduk dari neraka. Udah. Ya, pasti neraka. Jadi tidak ada ganjaran lain yang berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi makanya sahabat itu saking banyaknya yang menyampaikan itu, hadis ini disebut sebagai hadis mutawatir. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang pada tingkat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai imam hadis atau mukharrijul hadis. Ya, saking banyaknya, tidak mungkin bohong. Ya,
Dan orang-orang yang jujur-jujur ini tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis mutawatir, ya. Nah, jadi itu caranya. Intinya banyak dalam Quran yang menyuruh kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Nah, kalau untuk Quran sudah aman. Tapi kalau untuk hadis, ya kalau dia mutawatir oleh kalangan ulama hadis, itu bersepakat tidak usah lagi diteliti. Kalau ada mahasiswa saya yang di UMY, bagaimana kalau kita meneliti tentang hadis mutawatir? Saya katakan untuk apa? Kontribusinya, manfaatnya nggak ada, ya. Karena hadisnya sudah sahih, ya, pasti sahih, ya. Jadi tidak ada gunanya meneliti kesahihan hadis muttafaqun alaih, hadis yang sudah disepakati oleh Bukhari Muslim. Ingat, hadis Bukhari Muslim itu dikenal dengan muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atasnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan setiap yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, saya teliti, saya perhatikan, ternyata Ahmad ikut. Imam Ahmad bin Hambal. Nah, sehingga Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hambal masuk dalam, sebagian ulama memasukkan dalam hadis muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Nah, hadis terkuat yang termasuk paling kuat setelah Al-Quran, ulama hadis menyebutnya sebagai hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini istilahnya muttafaqun alaih. Kadang disebutkan dengan rawahus syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh, maksudnya Bukhari dan Muslim. Terus apalagi yang menunjukkan bahwa hadis itu penting? Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 92 kata Allah, wa atiullaha wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya. Wahdharu, dan hati-hatilah. Fa in tawallaitum, ya, jika kamu berpaling dari Allah dan Rasulnya, fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Ingat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu, Rasul kami ini tugasnya hanya menyampaikan. Dia menyampaikan kenyataan, menyampaikan hal-hal yang nyata, ya. Jadi itu tugasnya dia. Nah, Rasul, Nabi atau Rasul, ya kita tidak usah bedakan istilah. Fungsi itu hanya sekedar istilah kata-kata saja, ya. Nabi dan Rasul tugasnya hanya menyampaikan, bukan pemberi hidayah. Ya, yang memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, manusia ini harus berupaya untuk mencari hidayah. Ya, makanya mayyasha itu yahdi mayyasha, Allah memberikan petunjuk bagi yang menghendaki. Yang menghendaki petunjuk itu. Sebagian menerjemahkan bagi yang Allah kehendaki. Boleh juga. Karena Allah itu maha mengetahui lagi maha bijak. Tidak mungkin memberikan petunjuk tanpa ada upaya dari manusia untuk mendapatkan petunjuk. Jadi harus didekati. Acaranya salah satunya dengan ngaji itu. Ya. Baik. Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Dan apa yang Rasul berikan kepadamu, maka ambil itu. Kalau pelajaran, ikuti itu. Ya. Jadi ini, wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul, apa saja, ma itu apa saja, ya, atau apa-apa, dan apa saja yang Rasul
larang darinya, fantahu, maka stop, berhenti. Ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, wujud ketakwaan kita kepada Allah, ikuti atau ambil apa yang datang dari Rasul, tinggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah. Nah, itulah yang kadang-kadang diterjemahkan oleh ulama belakangan, karena makna takwa tidak dijelaskan. Apa definisi takwa dalam Quran tidak dijelaskan, dalam hadis juga tidak. Ulama saja yang menjelaskan dari pelajaran, dari kajian yang dilakukan secara intens dalam Quran dan hadis Nabi. Oh, takwa itu adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, itu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha pedih siksanya. Itu Al-Hasyr ayat 7. Nah, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali hanya untuk ditaati atas izin Allah. Ya. Jadi Rasul itu diutus bukan hanya diketahui bahwa itu utusan Allah, tapi sekaligus untuk ditaati atas izin Allah. Ya. Poligami. Ya. Ya, kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, monggo, apalagi siapa yang menyebarkan kemarin itu. Iya, Pak Oto atau Pak Adib? Ya, ada istri yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Ya. Ya, sorga baginya. Ini perempuan-perempuan sorga, ya. Mungkin dia sudah lihat gelagatnya suami, ini kok ngomong terus, kalau tanya itu lagi. Ya, walaupun di rumah ndak berani. Ya, wah angel lagi. Ya, susah ini katanya. Ya, tapi kan istri itu sangat peka dalam membaca gelagat pikiran, ya, keluhan suaminya. Dia izinkan. Ya persoalan ibu-ibu yang lain tidak setuju, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau itu sudah ditentukan oleh Allah, sami'na wa ata'na. Pasti ada hikmah di balik itu. Ya, jangan dikira, waduh kasihan istrinya. Ya, nanti cintanya terbagi. Kadang-kadang kan begitu. Ya, karena yang ngomong ini masih dalam istri suaminya. Ya, kasihan istrinya. Jangan-jangan istrinya mengizinkan suaminya supaya dia berbagi penderitaan. Kan kita tidak tahu. Waduh, saya sudah tidak kuat melayani. Ya, wallahu a'lam. Jadi kondisi orang macam-macam, tapi ada pintu yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang tertentu. Ya, ketika terjadi perang di ini, wah banyak janda-janda yang ini, kemudian terus siapa yang menanggung itu? Itu antara lain. Dan itu kan perang pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan inisiatif Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan, ayo siapa sahabat yang mau menanggung? Tidak ada, karena kurang inilah. Ya, kemudian setelah itu, ya sudah, biar saya nikahi. Nah, itu caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah besar kalau misalnya orang memberitakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam motifnya nafsu terlalu banyak. Justru dia melindungi. Ingat ya, kondisi perang. Baik. Nah, itu yang ditaati, yang diperkenankan. Kalaupun diperkenankan, itu hanya boleh maksimal 4. Ya, jadi tidak boleh kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hanya dibatasi untuk 4. Itu pun ada syarat yang ketat. Kamu mampu secara finansial dan mampu berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, pada satu orang saja tidak bisa berlaku adil, diyakini bahwa
lebih daripada satu, ta'addudut zaujah, itu pasti akan lebih tidak adil lagi, ya. Tapi kan belum dicoba, Pak. Alah. Susah berbuat adil kalau tidak ada pasangannya. Enggak begitu cara berpikirnya. Baik. Kemudian ayat yang lain, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Ya, mengikuti Allah kita tidak mungkin, Allah itu tidak terlihat. Ya. Tapi kalau misalnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mungkin karena jejak sejarahnya ada. Terekam dengan baik. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bilang, ya, siapa yang mendengarkan hadis dariku, maka sampaikanlah kepada yang tidak hadir. Nah, ini yang kita pakai dalam sistem pengajian kita. Ya, getok tular itu. Getok tular kebaikan. Yang tidak hadir sampaikan kepada yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ada tambahannya. Bisa jadi yang tidak hadir lebih paham dibanding daripada yang baru hadir. Lo bisa jadi, ya, seperti ini. Ada ustadz-ustadz kita yang tidak hadir pamit, Ustadz Bahrun, ketua MUI. Itu aslinya itu ketua MUI Gamping. Kalau saya cuman penggantinya. Cuman belum dilantik. Ada Ustadz Imam. Dia intens dari awal, walaupun ustadz besar, tapi dia tetap mengaji. Ya, nah bisa sekarang nggak datang, ada yang baru datang. Kok omongnya ustadz kayak begitu? Sampaikan untuk konfirmasi balik. Ya, itulah dakwahnya. Ada ya? Oh, ada Pak Imam, masya Allah. Berarti yang pamit cuma Pak Bahrun. Iya. Oh, mencicipi atap pertama. Atap pertamanya di situ. Alhamdulillah, ya. Tinggal tambah lagi ke timur 5 meter. Kebetulan habis itu yang holo 10 kali 10. Insya Allah akan teratapi juga. Tapi tidak semuanya kita atapi. Ya, ini tetap terbuka. Ya, supaya sinar matahari juga masuk secara ya agak maksimal di tempat ini untuk menjemur padi sebenarnya. Jadi itu untuk menjemur padi, ya, yang dari sini, kalau kita yang dari sini cukup di sini saja. Alhamdulillah. Jadi gitu ya, siapa yang taat kepada Rasul faqad ata Allah. Bagaimana kita mau mentaati Rasul kalau tidak pakai hadis? Dan harus diteliti, jangan sampai hanya penyandar-nyandaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu, ya, siapa yang tahu bahwa doa duduk di antara dua sujud yang selama ini kita pakai ternyata tidak ada hadisnya. Iya kan? Yang Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ternyata tidak ada hadisnya. Siapa yang tahu? Ya. Nah, nanti setelah kita belajar ilmu hadis, bisa buka-buka kitab, mana ya hadis ini, doa ini, ternyata tidak ada sama sekali. Ya, doanya bagus isinya, tapi tidak semua yang doa-doa bagus itu boleh masuk ke dalam bacaan sholat kita. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi hanya dicontohkan saja. Yang tidak dicontohkan jangan kita masukkan. Doa dari dalam boleh kita keluarkan, ya, karena memang lebih umum. Tapi doa yang dari luar tidak ada ini dibaca di belakang sholat atau di dalam sholat, itu tidak boleh. Ya, jadi harus ketat. Jadi itulah bagaimana kita menyeleksi hadis-hadis itu supaya ibadah kita sesuai dengan yang dimaui dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa ternyata hadis keutamaan surat Yasin, apalagi dibacakan khusus hari Jumat, ya, itu ternyata hadisnya dhaif, ya, dhaif jiddan. Ya,
yang bunyinya apa? Inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya pada segala sesuatu itu ada jantung. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantung Al-Qur'an itu Yasin. Wa man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Qur'an asyra marrat, maka Allah catatkan baginya, bagi yang membaca itu dengan bacaannya itu sama dengan membaca Quran 10 kali lipat. Kalau di buku-buku Yasinan itu kan ada hadis ini. Ya. Itu ternyata hadisnya dhaif, lemah. Ya. Kenapa lemah? Karena semua jalur yang bunyinya seperti ini itu melalui orang yang tidak dikenal. Kita tidak boleh. Nah, sama dengan yang sekarang ini, hati-hati dalam menyebarkan berita. Karena kadang-kadang ada yang mau mancing-mancing di air keruh. Pengganti Ustadz Miftah adalah Ustadz Adi Hidayat. Padahal Ustadz Adi Hidayat ada yang buat AI-nya segala. Suaranya, wajahnya, saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, ini mesti AI ini yang bekerja. Ya, dan alhamdulillah ya, terima kasih atas keinginan teman-teman. Tapi maaf, saya sama tidak, bukan itu, dan banyak yang ini. Jadi kita tidak tahu ini sebenarnya menyebarkan siapa. Ya. Ya. Nah, sama dengan hadis. Hadis lebih parah lagi, karena siapa yang berdusta atas nama Nabi itu bisa merusak Islam. Kalau misalnya seperti resep lah. Kalau resep ini dari dokter, apalagi dia dokter ahli, insya Allah ya bisa sembuh, insya Allah. Tapi kalau misalnya dia bukan dokter, dia hanya menemukan obat-obat lewat mimpi, ya, itu yang hati-hati, ya. Itu ada beberapa tabib itu, maaf ya, dia malah, ya ini mungkin takdir Allah ya, tetap berbicara dengan takdir. Jadi yang menyembuhkan, tapi malah dia yang meninggal duluan. Ya, hati-hati. Ya, tabib itu juga bukan tiba-tiba saja, tapi yang datang tiba-tiba itu kan banyak. Ya, dari mana kita bisa tahu itu? Misalnya Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah surat Yasin terhadap orang yang meninggal. Ini hadis lemah, hadis dhaif. Ya, riwayat Abu Dawud. Kalau tadi siapa yang membaca surat Yasin, maka bacaannya sama dengan membaca Al-Quran 10 kali lipat. Makanya ada yang tidak, ya ini karena mahasiswa saya ya. Saya uji mengaji karena untuk lulus di UMY harus bisa mengaji. Saya uji mengaji tidak bisa. Ya ayyuhalladzina alif manu gitu ya. Itu betul itu. Ya. Akhirnya, Pak, saya dikejar harus lulus oleh orang tua saya sekarang. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Anu aja Pak, saya disuruh baca surat Yasin. Dia bilang begitu. Suruh baca surat Yasin saja. Loh, coba lihat Mas di papan tulis itu. Di papan pengumuman di luar. Ujian membaca Quran. Bukan ujian membaca Yasin. Ya, ujian membaca Quran. Pak, saya hafal Pak. Oh iya, saya kita tidak uji hafalan, bisa membaca supaya Quran itu bisa terbaca semuanya, tidak hanya fokus di Yasin. Gara-gara hadis dhaif ini yang dari orang yang tidak dikenal menyebar di masyarakat kita dan fokus untuk hanya membaca Yasin. Itu bahayanya hadis kalau kita tidak tahu ilmunya, ya.
Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin pada orang yang meninggal. Itu hadisnya dhaif, riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan Ibn Hibban. Nah, kenapa dhaif? Kenapa lemah? Karena melalui Abu Usman dari ayahnya. Abu Usman dari ayahnya, yang keduanya majhul, tak dikenal. Hoax juga. Ya, tak dikenal siapa yang menyampaikan ini. Ya, makanya saya katakan disinilah letak pentingnya belajar hadis. Nah, beberapa istilah yang kita mau jelaskan pada pagi ini. Wah, ini ternyata sudah jam 6.20 ya. Monggo ngopi dulu. Memang kopi ngaji beda ya. Airnya itu semakin lama semakin tambah, berarti pecinta kopi itu semakin banyak. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ada pertanyaan yang diajukan pada saya. Ustadz, kuat mana antara hadis mutawatir dengan hadis sahih? Itu pertanyaannya. Iya, bukan hanya satu kali, dua kali, di beberapa tempat. Karena kalau dalam pengajian sering saya singgung masalah hadis. Kuat mana antara hadis sahih dengan hadis mutawatir? Dalam bayangan saya, orang ini pasti tidak tahu apa itu hadis sahih, apa itu hadis mutawatir. Sehingga dia pertentangkan kuat mana. Karena sama-sama kuat, tapi dia ingin kuat mana. Ya, itu tidak salah pertanyaan itu. Cuman saya lihat, oh berarti dia tidak tahu peta hadis. Nah, maka saya mau petakan pagi ini. Hadis mutawatir itu tinjauannya dari segi kuantitas periwayat. Jumlah periwayat. Sedangkan hadis sahih, hasan, dhaif itu dari segi kualitas riwayat. Jadi kuanti dan kuali. Ya. Setiap hadis mutawatir pasti sahih. Tapi tidak setiap hadis sahih mesti mutawatir. Ya. Paham ya? Karena saking banyaknya jumlah periwayatnya dari sahabat, muridnya Nabi SAW terus turun, itu banyak terus, bahkan bisa lebih banyak lagi. Ini pasti sahih, tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, berbohong atas nama Nabi. Tapi kalau hadis sahih, satu orang, misalnya Ustadz Banu, satu orang, orangnya saya tahu, orangnya jujur, ya, kemudian sangat berhati-hati dalam menyampaikan berita kalau tidak jelas. Pasti selalu dia teliti dulu. Ini beritanya dari mana ini? Ya, dia cari apakah hoax atau tidak. Itu biasanya akan diinikan, cek itu, nggak ada di berita. Itu mulai ada tanda-tanda bahwa ini sebenarnya hoax. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia kejujurannya diakui, orangnya berhati-hati, udah dia kuat lagi hafalannya, kuat ingatannya. Itu sudah menunjukkan bahwa dia terpercaya, sikoh. Dalam dunia hadis, orang yang dianggap terpercaya kalau dia punya kekuatan hafalan dan integritas. Jadi istilahnya dia dobit, kuat hafalannya, tapi adil. Ya, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak sembrono. Nah, itu sikoh namanya. Sikoh itu gabungan dari antara adil dan dobit. Nah, kalau diriwayatkan oleh berita ini disampaikan, insya Allah bisa diyakini kebenarannya.
Abu Bakar radhiyallahu an diceritakan kepadanya tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian benar nggak tuh sampai kepada Abu Bakar, bahkan yang lebih daripada itu, lebih dahsyat dari peristiwa itu, saya percaya. Kenapa? Karena datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam al-amin, orang yang terpercaya. Jadi aman. Ya. Tapi kan ada juga di antara kita orangnya adil, tidak bohong, tapi tidak hati-hati. Dia sering menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya tapi sudah disebar. Ini ada keteledoran. Ya, pinter, profesor, doktor, tapi kenapa kok berita-beritanya dia tidak hati-hati dalam masalah. Pokoknya hanya ingin dikatakan dia yang nomor satu menyampaikan berita ini. Astagfirullah. Hati-hati. Ya, ini juga tidak bisa dipercaya. Tidak hanya sekedar pinter, tapi adil juga. Nah, jadi itu. Jadi petanya, kalau mutawatir itu nanti pasangannya dengan ahad. Dari segi jumlah periwayat, hadis itu dibagi dua. Ada mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir kita sudah tahu tadi definisinya, hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada segala tobakot, pada segala tingkatan. Ya, dan mereka saking banyaknya tidak mungkin berbohong, bersepakat untuk berbohong. Hadis ahad itu definisinya hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai jumlah hadis mutawatir. Berapa itu? Nah, ada yang mengatakan pada tingkat sahabat minimal 4 orang. Loh, kok bisa 4 orang? Apakah mereka 1 orang saja? Sebenarnya sahabat tidak ada yang berani berdusta. Tapi kadang-kadang ada periwayat yang menyandarkan kepada sahabat, padahal sahabat tidak pernah. Kalau di antara sahabat yang sering disandar-sandarkan itu Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Jadi kalau kita, Anas bin, benarkah perkataan Anas bin Malik? Benarkah perkataan Aisyah? Gitu. Ya. Nah, kadang-kadang ada itu namanya kesisipan. Bukan asli dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kesisipan. Kesisipan dari mana? Dari periwayat. Jadi hanya pemahamannya periwayat, sehingga ada tambahan, bukan otentik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti baru kita ketahui setelah kita banding-bandingkan. Ya, makanya kalau tidak punya passion, jiwa untuk meneliti hadis, capek itu, Pak. Ya, kadang saya meneliti hadis 1 bulan, tapi dengan adanya Maktabah Syamilah pernah kita ajarkan pada para ustadz, jangan sampai ustadz-ustadz yang di sekitar Gamping ini, yang katanya Muhammadiyah ar-ruju' ilal Quran was sunnah, ya, kembali kepada Quran dan sunnah, tapi justru menjadi penyebar hoax dalam masalah hadis. Ya, nah itu kira-kira. Nah, apa sekarang hadis sahih itu? Nah, sahih itu pembagian dari segi kualitas riwayat, derajat hadis. Itu dibagi 3. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih memenuhi 5 kualifikasi. Ma rawahu addun tamud dhabti muttasilus sanad ghairu mu'allal walasyad. Kalau hadisnya memenuhi 5 kualifikasi ini, maka hadisnya sahih. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, tidak pernah bohong. Dia muslim dan adil. Dia tidak mau bohong dan tidak pernah bohong. Kemudian yang kedua, jangan tanya Mulyono itu keadilannya gimana ya, Pak Toto. Yang kedua, dobit, kuat hafalannya. Apa definisi kuat hafalannya? Dia bisa menyampaikan hadis yang diterimanya dari gurunya kepada yang lain sama persis. Ya, itu artinya kekuatan hafalannya dahsyat. Minimal sampai dia menyampaikannya, setelah itu dia lupa, tidak ada masalah. Yang penting sudah selamat.
pada saat dia sampaikan sudah terjaga hadis itu. Nanti ada orang ketika muda masih kuat hafalannya, masih bisa dipercaya. Tapi ketika sudah mulai pikun, sudah tua, sudah hadis-hadisnya yang disampaikan setelah dia pikun tidak bisa dipakai hadisnya. Itu catatannya ada, Pak. Catatannya itu dobit. Sudah 2 ya kriteria. Muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Dari guru menerima, dari periwayat hadis menerima ini dari gurunya. Gurunya menerima hadis ini dari gurunya lagi. Sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dan bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sebentar. Itu sudah disebut dengan sahabat dan tetap Islam sampai akhir hayatnya. Karena nanti ada yang murtad. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dia keluar bahkan dia mengangkat dirinya sebagai Nabi. Ada yang begitu. Ya, nah, itu namanya sahabat. Jadi orang yang pernah bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun sebentar dan dia tetap Islam sampai akhir hayatnya. Itu sahabat. Tabi'in, orang yang mengikuti atau bergaul sama sahabat tidak pernah ketemu sama Nabi. Ya, dan dia tetap Islam sampai akhir hayatnya. Itu tabi'in, pengikut. Di bawahnya juga sama. Ya. Jadi namanya muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Orang ini memang pernah ketemu, pernah berguru. Di mana tempat pengembaraannya jelas. Ya. Nah, kemudian muttasilus sanad ghairu mu'allal, tidak bercacat. Nah, itu tadi. Mungkin kesisipan, mungkin ada tambahan, kesisipan di awal, kesisipan di pertengahan, di akhir. Mungkin ada tambahan. Bagaimana kita bisa tahu? Karena kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, disitulah pentingnya sinau hadis. Ya, ada cacat atau tidak? Ini otentik dari Nabi atau hanya sekedar perkataan periwayat itu? Nah, kalau dia meriwayatkan hadis beberapa kali selalu berbeda dan bertentangan, itu hadisnya disebut periwayat yang mungkar. Karena hadis yang disebutkan selalu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih kuat dengannya. Tidak bisa diterima. Ya, matruk, tertolak. Jadi itu sudah mu'allal, atau misalnya yang bercacat itu kelihatannya bersambung tapi sebenarnya tidak bersambung. Kenapa? Tidak ketemu antara guru dan murid. Kalau saya mengatakan saya mendengar ini tanpa IT ya, tanpa ada rekaman-rekaman, pesan dari Soekarno, presiden pertama Indonesia, dia mengatakan ini. Kalau misalnya tidak ada buku yang beliau tulis, ya, di bawah bendera, ya, revolusi itu merah putih ya. Nah, itu saya mengaku, ya, tahun berapa meninggal beliau? 60. Ya, saya sudah ketemu lahir, tapi tidak mungkin dengan usia saya yang masih balita itu bisa meriwayatkan hadis, kecuali kalau dia meninggalkan buku. Kebetulan dia meninggalkan buku dan ada video-videonya. Ya, itu namanya ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Nah, yang terakhir dan tidak syad, selalu bertentangan dengan para periwayat hadis ini. Nah, itu namanya hadis sahih dengan periwayat yang lebih kuat. Hadis hasan di bawahnya hadis sahih. Hadis hasan adalah bukan Mas ini yang suka ngambil gambar. Hadis hasan itu hadis yang baik. Tapi di bawahnya hadis sahih. Hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih, tapi hanya kurang hafalannya. Kalau saya kasih 5 soal, murid bisa menjawab soal itu 5-5-nya dengan benar, itu artinya tamud dopti, sempurna kekuatan hafalannya. Saya kasih 5 soal, bisa menjawab 4 soal dengan benar, ya, 1 salah, itu disebut dengan dobit, nilainya B. Mas, tapi masih dobit, masih bagus, masih lebih banyak benarnya, tapi ada 1 salahnya. Nah, kemudian saya kasih 5 soal, 3 benar, 2 salah, itu nilainya C, cukup
Nah, itulah hadis hasan. Kalau ketemu periwayat yang sikoh dengan yang kuat dan yang ya orangnya baik, tapi hafalannya kadang nyantol, kadang tidak. Lah itu hadis hasan. Kalau bertentangan hadisnya, tentu dimenangkan hadis yang diriwayatkan oleh yang sikoh. Tapi kalau tidak bertentangan, dua-duanya bisa dipakai. Nah, hadis doib, hadis yang lemah, saya kasih 5 soal, ya lebih banyak salahnya, 3 salah 2 benar. Itu nilainya D. Itu doib itu. Ya, nah itu kira-kira. Nah, ada yang doib jiddan, kalau diriwayatkan oleh pemalsu hadis. Itu masuk dalam kategori doib jiddan, walaupun hadis palsu ada yang mengatakannya. Jadi itu kira-kira tentang gambaran hadis, dan yang bisa digunakan secara hujjah itu pembagiannya hanya 2. Dilihat dari segi kehujjahannya, hadis itu dibagi menjadi 2. Hadis makbul diterima sebagai hujjah, dan hadis mardud ditolak sebagai hujjah. Nah, yang diterima sebagai hujjah itu dan bisa diamalkan, ada juga yang tidak. Ya, itu adalah hadis yang sahih hasan. Termasuk hasan li ghairihi. Ada istilah yang baru ini. Hasan li ghairihi itu aslinya hadis dhaif, hadis lemah, tapi kelemahannya tidak keterlaluan. Dan ada pendukungnya dari jalur hadis yang lain. Hadis dhaif ini kalau ada pendukungnya dari jalur yang lain, minimal sederajat, dia bisa naik menjadi hasan li ghairihi, bisa dijadikan hujjah. Sementara hadis mardud itu hadis dhaif. Hadis dhaif jiddan, hadis palsu. Itu mardud. Mardud itu istilahnya ditolak. Makbul diterima. Doanya makbul, doanya diterima. Saya kira ini